Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yeni Rahma. Ya, buat kalian yang baru tahu channel ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Karena channel ini akan menjelaskan materi-materi matematika untuk para pelajar. Selain materi, kita juga akan membahas tentang contoh-contoh soal yang dianggap sulit. Oke, video kali ini kita menjelaskan tentang mengubah persamaan trigonometri menjadi persamaan kuadrat. Yang mana materi ini merupakan materi kelas 11 matematika peminatan, yang mana babnya masih di persamaan trigonometri. Nah, banyak sekali persamaan trigonometri yang dapat dirubah menjadi persamaan kuadrat. Seperti cos 2x bisa dirubah menjadi 2 cos kuadrat x dikurang 1. Sin pangkat 4x bisa dirubah menjadi sin kuadrat x dikuadratkan. Atau bisa juga dirubah menjadi 1 min cos kuadrat x dikuadratkan. Nah, selain yang ada di sini, sebenarnya masih ada banyak yang lain. Contoh, yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x ditambah cos x ditambah 1 sama dengan 0. Dengan x-nya berada di antara 0, x-nya lebih dari sama dengan 0 sampai kurang dari sama dengan 2x. Maka jawabannya adalah, dari sini kita bisa rubah cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Jadi ini kita rubah sehingga diperoleh ini. Setelah itu tinggal kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 2 cos kuadrat x ditambah cos x sama dengan 0. Dari sini bisa kita misalkan cos x sama dengan y. Kalau kalian merasa langsung bisa mengfaktorkan, ya bisa langsung difaktorkan. Tapi kalau kalian merasa ada kesulitan dalam mengfaktorkan, kalau bentuk trigonometri bisa kalian rubah ke bentuk persamaan kuadrat. Jadi dari sini bisa menjadi 2y kuadrat ditambah y sama dengan 0. Dari sini kan terlihat sama-sama ada y, berarti y-nya tinggal dikeluarkan. Sisanya adalah 2y ditambah 1 sama dengan 0. Dari sini diperoleh y sama dengan 0 atau y sama dengan min setengah. Kalau kita sudah dapat penyelesaian, berarti kita kembalikan lagi ke bentuk aslinya. Sehingga diperoleh cos x sama dengan 0 dan cos x sama dengan min setengah. Dari sini cos berapa yang hasilnya 0? Yakni cos pi per 2. Tahu cos 90 derajat. Nah, dari sini cos berapa yang hasilnya min setengah, yakni cos min 2 per 3 pi. Atau cos 120. Nah, di sini kan ada 2. Jadi nanti masing-masing kita cari. Himpunan penyelesaiannya. Yang pertama cos x sama dengan cos pi per 2. Sehingga untuk cos kan ada 2. Yang pertama x sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2 pi. Atau x sama dengan min pi per 2 ditambah k kali 2 pi. Ini konsepnya ada di video sebelumnya tentang persamaan trigonometri. Dari sini untuk k sama dengan 0, maka diperoleh x sama dengan pi per 2. Ini memenuhi intervalnya. Sedangkan yang satunya x-nya diperoleh sama dengan min pi per 2, maka tidak memenuhi di interval ini. Sedangkan ketika x sama dengan 1, diperoleh x sama dengan 5 per 2 pi. Tidak memenuhi karena 5 per 2 pi adalah 2,5 pi atau 2,5 pi, maka melebihi ya. Sedangkan yang ini x sama dengan min pi per 2 ditambah 2 pi, hasilnya adalah 3 per 2 pi, sehingga memenuhi.
Sudah terlihat ya, jika K-nya kita ganti 2 otomatis kedua-duanya tidak memenuhi, maka tidak usah kita bahas. Ruas selanjutnya yakni cos X sama dengan cos min 2/3pi. Dari sini cos ada 2, yakni X sama dengan min 2/3pi ditambah K kali 2pi, atau X sama dengan 2/3pi ditambah K kali 2pi. Sehingga untuk K sama dengan 0 diperoleh X-nya sama dengan min 2/3pi tidak memenuhi, dan satunya adalah X sama dengan 2/3pi memenuhi. Sedangkan untuk K sama dengan 1 maka diperoleh 4/3pi memenuhi, dan satunya 8/3pi juga tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah pi per 2, 3/2pi, 2/3pi, dan 4/3pi. Selesai. Jadi di sini kita dapat 4 buah himpunan penyelesaian. Oke, next. Untuk contoh yang kedua, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x ditambah 7 cos x ditambah 7 sama dengan 0. Untuk interval X-nya lebih dari sama dengan 0 sampai dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Maka jawabannya adalah, dari sini cos 2x-nya kita rubah menjadi 2 cos kuadrat X min 1. Dari sini kita sederhanakan, diperoleh 2 cos kuadrat X ditambah 7 cos X ditambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita misalkan cos X sama dengan Y, diperoleh 2Y kuadrat ditambah 7Y ditambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita faktorkan seperti konsep pengfaktoran biasa. Diperoleh 2Y ditambah 3 sama satunya adalah Y ditambah 2. Sehingga diperoleh Y sama dengan min 3/2 atau Y sama dengan min 2. Dari sini kita kembalikan lagi, yakni cos X sama dengan min 3/2 dan cos X sama dengan min 2. Nah, sekarang saya tanya, cos berapa yang hasilnya min 3/2? Tidak ada kan? Karena ini lebih dari min 1. Sedangkan nilai cos hanya berada di antara 1 sampai dengan min 1. Sedangkan yang ini juga min 2, juga nggak ada. Jadi, intinya tidak semua yang diminta mencari himpunan penyelesaian itu memiliki penyelesaian. Ada juga yang tidak memiliki penyelesaian atau dikatakan himpunan kosong seperti contoh nomor 2 ini. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong. Gimana? Sudah paham? Oke, kalau sudah silakan dicoba latihan ini untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian. Untuk soal yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi dari persamaan 2 cos kuadrat X ditambah cos X dikurang 1 sama dengan 0 dengan interval X lebih dari sama dengan 0 sampai dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Yang kedua, dengan mengubah menjadi bentuk persamaan kuadrat, himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x ditambah sin x dikurang 1 sama dengan 0 pada interval X lebih dari sama dengan 0 derajat sampai dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Sedangkan soal yang terakhir, yang ketiga, dengan memfaktorkan himpunan penyelesaian dari persamaan tan X sin X dikurangi tan X sama dengan 0 pada interval X lebih dari sama dengan 0 sampai dengan X kurang dari sama dengan 2pi adalah, nah, silakan dicoba untuk mengerjakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta klik like. Thank you.